dasarnya burung itu memang bagus dulu pelatihnya asli. Nah, dia macet gara-gara ketemu sama adik satu kandang. Akhirnya kesini-kesininya saya pikir burung bagus, makanya saya nggak dapat anakannya. Kerjanya pulang, sempat saya bawa ke mana? Ambarawa, saya tarik lagi di sini. Akhirnya saya masukin breeding ini. Jadi untuk regenerasi gitu ya? Regenerasi. Ini ringnya mana tadi? Sudah saya siapin ring. Oh, oke, ring. Ini nanti ada munculan akan kacer ring bulls sama Widodo biar. Jadi nanti ringnya kanan kiri. Yang satu lagi Om itu nanti saya betinanya lagi sama benih. Betina kacernya? Kacernya itu saya kasih nama rencong ya. Nah itu nanti jantannya itu saya akan kolaborasi dengan murid. Om, Pak De, Nah. kan gini nih Pak De, ini kan Pak De saya kebetulan meliput langsung dan menyaksikan langsung gitu kan breeding dari kacer ini gitu ya. Ini kan mungkin ada teman-teman yang udah kepengennya gitu ya. Mungkin bisa kasih apa sih masukan atau bagaimana biar teman-teman juga kan kemungkinan bisa juga sukses juga kan. Biar gini sih Pak De, kalau saya pribadi kan pengennya kan gini. Kita kan kacer kita kan endemi Indonesia nih, bukan Indonesia. Jangan sampai lah yang di hutan-hutan itu masih bisa tapi kalau makin banyak yang nge-breeding yang sukses, breeding kacer kan makin banyak juga peredaran kacer di kita gitu kan. Sekarang gini Om, kalau masalah breeding itu tergantung niat ya. Keduanya kita ikhlas. Kalau kita ikhlas menjalankan sesuatu itu pasti akan jadi, itu prinsip. Dan keduanya itu kita sama-sama percaya. Mau ibaratnya kita dititipin burung siapapun, saling melepaskan kepercayaan. Kita sama-sama percaya. Itu pasti jadi Om. Itu pasti jadi. Tapi satu hal ya, kunci untuk breeding itu jangan sekali-sekali kapan kamu nelur, kapan kamu nonton. Bebasin aja ya. Cuekin aja. Los aja. Los aja. Ibaratnya kayak Om nih, mau investasi sesuatu. Tapi kalau investasi itu jangka panjang, berarti kan Om tidak mengharapkan kapan gue dapat. Iya. Karena investasi ya Om ya. Sama Om, breeding itu juga seperti itu. Kalau cara berpikir seperti itu, insya Allah akan semuanya kan berhasil. Tapi kalau umpamanya saya harus cepat dapat hasilnya, jangan berharap. Itu jangan berharap. Karena semua makhluk itu sebenarnya sudah ditakdirkan masing-masing. Dan satu, keduanya belajarlah diajak bicara di dalam kandang. Itu ya kalau boleh dibilang kita kayak orang gila ya. Kalau orang yang lihat kayak orang gila. Tapi kita bicara sama yang kita pelihara. Mintalah sama dia, tolong kasih rezeki, tolong kasih keturunan, terus mudahkan segala sesuatu. Udah saya bikinkan rumah baik, saya kasih makan enak, insya Allah dia ngasih. Itu tetap ya ada ritualnya. Ada ritualnya, kita ibaratnya kita minta. Minta itu kita ngobrol sama dia. Iya, nah, gitu. Sama-sama makhluk Tuhan lah gitu. Benar. Terus keduanya jangan disia-siakan. Burung itu jangan disia-siakan. Itu. Walaupun dia jelek, bagaimana dia dibikin bagus dan dia dibikin nyaman, itu kuncinya cuma itu. Sebenarnya cuma itu. Intinya dirawat dengan baik. Jadi ya gimana ya Om, kalau kita mau bicara masalah segala sesuatu panjang saya. Saya belajar terus terang aja. Saya belajar manusia. Dan saya juga nggak pelit sama orang. Kalau memang dia mau belajar dengan serius dan dia dengan tekun, dan jangan cuma ambil ilmunya, setelah ambil ilmunya lupa. Nah itu saya maaf. Itu itu prinsip saya. Kalau memang kita mau maju bareng, ya ayo maju, saling mengisi, saling mensupport. Betul. Kayak saya Mas. Itu persis seperti itu Pak. Jadi kalau namanya usaha itu saling support, saling membantu. Bukan masalah materi Om.
kita disupport dengan caranya aja kita udah senang ya. Cuman satu hal, saya itu masih penasaran, tapi alhamdulillah udah tercapai ya Om, membuat trotolan vector. Trotolan vector. Yang dari tadinya nggak vector ke vector, itu contoh udah saya, itu ada yang udah mau mandiri, boleh dilihat. Itu saya baru usia kurang lebih belum ada 1 bulan Bro. Tapi udah vector. Ini untuk murai ya? Untuk murai ya? Nah itu memang tadinya saya sempat nanya ke orang-orang bagaimana caranya untuk bikin ini vector. Ternyata dia belum bisa memberi solusi, tapi setelah saya pelajari sendiri, oh ternyata seperti ini. Dari asupan makan, terus dari cara waktu loloh tangan. Jadi loloh induk sama loloh manusia itu beda. Kalau loloh manusia itu bisa sampai jam 2 malam, jam 1 sampai jam 2 malam kita aktif. Karena kalau di indukan dia kan nggak ada cahaya. Dan indukan dia mau makan itu, mau ngambil makanan dia kan buram ya Om. Nah di situ untuk memperlambat pembesaran besar induk itu sebenarnya itu. Tapi kalau kita loloh itu kita bisa 15 menit, setengah jam. Nah kalau udah mulai besar itu paling setengah jam baru kasih sekali lagi. Mulai besar lagi 45 menit baru dikasih lagi. Nah nanti udah mulai nangkring itu lebih aktif lagi Om, bisa 15 menit sekali kasih makan. Karena dia mulai aktif loncat-loncat, kena lampu, kena inkubatornya, dia tambah gesit nih, dia perlu nutrisi. Nah itu kita aktif. Berhenti jam 2 malam kalau saya. Jam 2 malam, dari pagi sampai jam 2 malam. Dari pagi tuh, makanya kalau saya lagi ada anakan banyak, trotolan banyak, ya maaf saya diminta Pak, tolong bisa kesini enggak? Saya daripada pergi tapi ninggalin anakan sekian banyak nantinya mati, ya saya mending di rumah. Iya, tanggung jawabnya soalnya Pak ya. Itu sebenarnya lebih bagus di loloh manusia ya, karena cara ngasihnya makanan itu nutrisi kita tambah. Dan setelah dia makan mulai ngebor, itu ada treatmentnya sendiri Om, untuk menambah tulang. Oh iya, nutrisi tulang. Itu ada lagi kalsiumnya itu. Kalau saya dulu sering bikin racikan sendiri ya. Nah mulai sekarang saya bikin racikan lagi. Itu khusus untuk lolohan. Yang lagi mau ngebor itu saya bikin racikan lagi. Kalau ada teman-teman yang mau ini, boleh suruh datang ke sini. Suruh datang. Nah, ini Pak De. Teman-teman pada tahu nih, alamatnya di mana Pak De? Saya alamatnya Kampung Parung Serap, RT 05, RW 2, nomor 82. Widodo Murai. Ya. Nah sekarang ini teman-teman nih pengen merambah ke kacer nih. Nah kacer itu siapkan tempat. Tapi saya juga harus lihat tempatnya Om. Kalau tempatnya tidak memadai, burung bagus kayak apapun nggak akan jadi. Perlu kelembapan, perlu tenang, perlu tempat tertutup. Jadi kacer itu sebenarnya tidak sembarangan Om. Karena kalau di hutan dia ada di istilahnya apa ya? Kalau di pohon itu yang ada lubangannya itu, gowoknya, dia tuh benar-benar rapet. Beda sama murai. Dia benar-benar ngumpet gitu ya? Benar-benar ngumpet. Kalau murai itu kalau di daerah Kalimantan mau di daerah mana itu Aceh, Sumatera, itu adanya di pohon sawit Om. Kalau nggak di sawit, dia adanya di pohon-pohon bambu gitu ya? Pohon-pohon bambu yang dia bisa menaruh sarangnya. Dan dia harus benar-benar dia di situ tuh benar-benar ada lembab. Karena dia aktivitasnya nyari cacing. Nah, terus treatmentnya yang paling bagus itu kalau untuk saya ya, itu saya cacing malah saya kurangkan. Karena itu membuat lemak.
Kalau orang kan udah bilang cacing Iya, belum bagus katanya untuk nambah. itu untuk bikin lemak terlalu tinggi. Kalau saya cuma pakai ikan. Ikan. Saya pakai ikan gapi, kalau enggak ikan tele. Ikan yang hidup. Ikan hidup. Itu dikasih Kita dia taruh, makan sendiri. Dia makan sendiri. Karena memang itu habitatnya dia di situ aslinya. Oh, iya. Nah, kalau untuk menaikkan kalsium itu saya kebanyakan pakai cangkang telur. Cangkang telur. Dan cangkang telur juga nggak sembarangan cangkang saya. Hmm. Saya pakai cangkang telur ayam kampung, bukan ayam negeri. Oh, bebek enggak? Bebek nggak. Cuma telur ayam kampung aja. Dan Ternyata memang sulit juga ya. Hanya ada cangkang. Apalagi kacer kita ibaratnya kacer baru diternak ya, Om. Itu sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Yang bantai itu bukan jantan sebenarnya, betina. Karena betina nggak mau terganggu. Pas prosesnya itu. Dan kacer itu paling lama dia angkat sarangnya itu 4 hari. Kalau 4 hari dia nggak nelur, berarti itu indukan terlalu gemuk. Terlalu lemaknya terlalu tinggi. Nah, kita harus bisa mengurangi porsi makannya untuk pengurusannya. Dan ada obat, itu vitamin yang khusus untuk pelarutan lemak. Vitamin itu khusus. Dan itu pun saya juga itu racik sendiri. Terus keduanya penjemuran kita juga harus bagus. Jadi ya waktu dijemur, waktu kita mandi, ya kita kasih ngobrol aja, Om. Kenapa kamu nggak mau ngasih rezeki saya? Kamu udah saya kasih makan enak, udah saya kasih tempat yang bagus, kenapa kamu begini, kurang apa? Nah, dia setelah sehari kita jemur, kita balikin, insya Allah besok angkat sarang. Oh gitu. Saya punya pada kacer. Terus saya punya kacer nih, kacer gitu ya. Ini apa namanya, stres gitu. Jadi mungkin sama betinanya galak gitu kan. Jadi makanya saya ngobrol tadi sama di perjalanan sama Om Bing, ternyata tangan itu beda-beda, nggak semua orang tuh bisa gitu kan untuk menangani itu. Saya aja angkat tangan. Iya, itu dia. Kacer. Murah, padahal saya dulu punya 76 pasang dulunya. Saya ada kandang ternak 120 pintu di Bogor sana. Untuk kacer saya angkat tangan. Iya. Saya angkat tangan. Padahal CWA-nya udah bagus, udah siapan semua, lenje semua. Ya kan? Tetep aja nggak berhasil. Makanya saya ini ke beliau ini. Nah, Om Bing, ada nggak sih pengen niat mau nambah lagi gitu dari apa namanya amunisinya Om Bing kan banyak nih gitu ya. Apakah pengen diternakin juga atau bagaimana nih? Udah saya persiapkan, Julfikar mau masuk kandang ternak. Julfikar? Iya. Keren. Ya, umur ya. Julfikar sudah ikut saya aja, dia udah 6 tahunan. Belum lagi di orangnya, belum lagi di alamnya. Ya kan? Udah umur. Menyusul lagi nanti bisa-bisa kaisar masuk juga. Saya mau breeding aja karena udah ketahuan di tangan Pak De udah jelas, sudah berhasil. Udah gitu. Udah jelas berhasil. Kenapa enggak? Benar. Ini mungkin ini salah satu juga memang untuk niat untuk apa sih namanya mengurangi penangkapan liar juga, Om. Karena saya sendiri sangat suka teman-teman yang mau nge-breeding burung-burung kicau yang ada di Indonesia gitu kan. Memang saya sendiri juga sering mengkampanyekan bahwa jagalah hutan, jagalah burung-burung endemi Indonesia gitu kan. Makanya saya sering itu ya, nggak cuma kacar soal semurah, juga banyak ya kayak beranjangan apapun itu yang bisa di breeding gitu. Kayak cicak hijau juga katanya susah. Nah kebetulan ini Om juga berhasil nih, Om Bing Pak De kan, Pak De Widodo. Inilah salah satu mungkin ada nanti dari teman-teman kicau juga yang pengen belajar juga atau pengen bisa juga seperti Pak De Widodo kan. Saya terbuka, Om. Mau sekolah pun juga
kalau dia yang penting dia rajin ya, dan mau berikhtiar, dalam arti berikhtiar itu gini Om, jangan terlalu berharap. Dalam arti jangan terlalu berharap itu gini, saya tidak menjanjikan karena itu Allah yang menentukan. Tapi kalau selama kita berusaha dan kita mau ikhtiar, dalam arti ikhtiar itu ya kita mau mengeluarkan modal, yang jelas itu modal. Modal pakan itu gede Om. Nah makanya saya sedih kalau ada di Facebook jual murid seharga 1.500, trotolan 1.000. Itu cara budidayanya bagaimana, cara ngasih umpannya pakai apa? Nah itu yang suatu menjadi pertanyaan saya. Dan tidak mudah loh orang ternak itu. Dalam arti nggak mudahnya itu gini Om, satu modal ya, modal dan ketekunan dan membuang waktu yang sangat terikat. Ibaratnya kita mau Pak Emping umpamanya, jadi Pak Emping, Pak Wid bisa kesini enggak main, ayo ngopi bareng, belum tentu. Kalau saya lagi banyak trotolan ya belum tentu. Dia udah deh Pak Wid, saya kasih uang 1 juta. Ya saya daripada uang 1 juta, anakan trotolan saya mati, mending saya duduk di rumah. Kita transfer aja Om. Enggak Om main ke sini ngopi bareng. Nah itu kan lebih enjoy ya Pak ya. Nah, terus kunci utama yang penting kita saling percaya Om. Seandainya Om sendiri punya jagoan, aku nitip tolong diproduksiin. Yang penting Om percaya sama saya. Tapi kalau masalah nyawa saya tidak bisa jamin ya Om. Itu Allah yang menentukan ya. Yang kuasa itu Mas. Yang penting Om percaya saya juga los-losan. Ya ibaratnya itu tadi. Sampai investasi jangka panjang, jangan terlalu berharap. Karena itu hasilnya ya nanti. Nah tapi Pamping pinter. Kenapa saya bilang pinter? Saya mau investasi jangka panjang. Tapi saya tahu triknya Pak Widodo. Ternyata 1 bulan ada hasil Om. Pinter. Itu udah kepinteran Pak. Bukan pinter Pak D. Bukan pinter. Karena saya melihat sosok Pak D ini. Saya kan udah berkali-kali saya lihat, oh Pak D ini telaten Pak D. Kita kan bisa lihat, oh orang ini telaten, oh orang yang tangannya dingin. Salah satu contoh apa? Waktu itu saya datang ke sini ya, anakan murah itu berjejer banyak, Mas. Gitu. Anakan murah itu berjejer banyak dengan kandang yang, mohon maaf, sederhana. Ya sederhana ini ya, menurut saya. Tapi akhirnya ya, saya lihat berhasil. Hasilnya bagus-bagus. Nah, iya. Ya kenapa nggak saya rangkul orang yang kayak begini? Ini orang punya potensi. Gitu. Dan saya udah berhenti di breeding murai. Saya melangkah untuk kedepannya kacer. Karena saya udah angkat tangan, ya kan? Saya mau ternak sendiri kemarin ya angkat tangan. Kalau di rumah saya masih ada kandang yang kosong. Saya belokin ke Pak D dan alhamdulillah bener apa yang feeling saya itu ya begitu adanya. Nah, makanya saya punya rencana ya seperti tadi yang saya bilang apa ini menambah saya tambah materi lagi. Ya, bukan materi burung yang abal-abal buat apa kita? Masa perannya juga harus jelas juga. Burung cowok nyetak burung yang kualitas dong. Betul. Ya tenggangannya gini, di lapangan nanti gitu para teman-teman kita juga punya terah yang sama, yang terah yang bagus-bagus. Nanti ya mungkin dari Pak Dewi Widodo, dari tangan dinginnya Pak Dewi Widodo juga bisa berhasil kan menghasilkan burung-burung berkicau yang berkualitas. Itu nanti gini Mas, mungkin akan saya kalkulasi tiga cincin ya. Ada Bulus Rowo sama Widodo BF, dan ada Bulus Rowo sama Pendawa 5. Pandawa 5. Itu ringnya. Tapi satu wadah. Oh, satu tempat. Satu wadah ya, peternaknya saya. Cuman saya akan kalkulasikan di situ biar semuanya naik Mas. Itu rencana saya seperti itu. Nah, Pendawa 5 itu aslinya saya mengambil dari anak saya. Laki-laki semua saya kasih nama Pendawa 5. Jadi keluarganya anak 5. Ya. Laki-laki semua. Makanya nanti akan nongol ring Pendawa 5 sama kalkulasi Bulus Rowo. Betul. Itu pasti ada nanti. Nah, Pendawa 5 siapa? Ya Widodo BF. Widodo BF ya Pak? Iya.
Pak Dewi Toto. Nah itu. Iya. Nah, itu nanti saya lakukan seperti itu. Dan ini saya lagi menyiapkan indukan kader sama murai, tapi lagi ambrol semua nih Mas. Ini ambrol semua. Nah ini kalau mau lihat indukan kadernya, ini lagi saya siapin. Tapi maaf nih kandang, karena saya biar cepet ambrol. Kalau saya kandang bagus malah enggak. Wah, ini. Nah, ini. Ini kondisi mabung nih Ini ya. kondisi mabung. Nah ini si rencong nih Mas. Kondisi mabung begini. Kondisi mabung. Anjir. Ini nanti saya akan kolaborasi dengan murai. Jantannya kacer. Jantan betina kader. Oh. Itu betina itu. Ini betina ini. Ya. Betinanya kayak begitu. Ya. Ini posisi mabung nih. Gini nih. Mabung. Nah, ini juga jantannya yang murainya lagi mabung Mas. Lagi proses mabung. Nah, ini nanti akan saya kolaborasi dengan ini. Ini mabung ini jantan. Ini jantan murai. Nah, itu rencana saya bikin supak dari kader sama murai. Jadi ini mau digabung murai sama kacer. Saya insya Allah orang bisa, saya harus bisa. Itu prinsip saya. Yang belum saya coba itu air mancur. Nah, air mancur sama murai itu akan saya coba. Jadi memang eksplorasi untuk hasil-hasil atau genetika yang berbeda-beda gitu ya. Beda-beda. Yang beda ya. Nah, Om Bing sendiri nih ya, Om. Dari ini kan udah ada hasil nih. Untuk harapan kedepannya dari Burisrawa sendiri itu apa, Om? Harapan kedepannya untuk Burisrawa ya arahnya pasti breeding. Maksudnya harapan kedepannya itu yang gimana? Iya, ya maksudnya kedepannya nih apakah nanti ada penjualan kah atau memang ini untuk Ya mungkin untuk saat ini ya kita pakai sendiri dulu Mas, biar kalau kita pakai kualitasnya udah bagus, nah baru kita lepas ke pasar. Jadi ini untuk awal ini dipakai sendiri, nanti dilihat dicek di lapangan gitu Ya ya. mungkin adalah kalau teman-teman dekat minta, Mas saya sih nggak kita kasih. Betul. Kalau nggak kita kasih, yang buat beli jangkrik beliau ini. Gitu. Nah untuk Pade Dodo sendiri nih Pade ya, untuk kedepannya nih dari ini kan kacer ini hal mungkin bukan yang baru menurut Pade gitu ya, tapi kan ini adalah kerjasama yang baru nih antara Pade Widodo dengan Burisrawa nih. Bagaimana sih harapan kedepannya untuk di kacer sendiri? Di kader sendiri saya malah mau kepengen kalau ada lagi tambah lagi Mas. Tambah lagi. Saya mungkin kalau ada 6 atau 7 pasang, saya akan sejalan gas. Gas terus. Saya nggak akan. Saya prinsip saya gini. Masuk iya 7 pasang tidak ada yang produksi, minimal 5 produksi. Baru 75%. baru mau masuk 2 lagi Pak. Ya. Berarti kan kaju-kaju saya itu. Rezeki itu nggak kemana Mas, yang penting kita ikhtiar. Gitu aja. Betul. Ya mudah-mudahan dari tangan dinginnya Pak Dewi Widodo ya apa yang diinginkan Burisrawa sendiri ini nanti bisa jadilah untuk berpartisipasi untuk teman-teman kicau yang lain juga ya. Pesan saya buat teman-teman pemain kacer lainnya, terutama yang sudah senior, sudah mulai mau mengundurkan diri dari dunia lomba breeding lah. Bukan cuma buat yang senior aja, buat semua teman-teman yang sekiranya ada lahan dan ada kesempatan untuk breeding kacer, ayo breeding. Kalau butuh ilmu, datang aja, itu tadi kan sudah ada di alamatnya Pak Dewi Widodo. Datang ke sini, beliau enak kok orangnya. Nggak pelit. Bener. Ya pasti nggak